Pada video ini kita akan belajar penggunaan properti margin pada CSS. Baik, langsung saja kita akan buat satu div lagi di bawah div padding CSS. Div ID dengan nama saya kasih margin CSS, saya tutup. Saya akan buat teksnya sama, hanya saja ini menggunakan margin atau margin. Saya akan buat sini margin. Baik, saya refresh dulu. Nah, ini saya akan kasih border. Saya akan buat di sini bordernya. Saya panggil dulu margin CSS. Saya akan buat border dengan solid 2 pixel dengan warna blue. Saya save. Kemudian saya refresh. Nah, kita akan belajar tentang margin. Jadi margin itu akan membentuk area transparan antara div dengan border biru ini dengan border atau area dengan div yang di atasnya. Nanti tergantung, jika ada elemen di sebelahnya, maka dia akan membentuk area transparan juga. Jadi misalkan saya akan membuat area transparan di atasnya, maka saya akan membuat properti margin top. Saya buat nilainya 30 pixel. Saya simpan. Saya refresh. Nah, ini berjarak 30 pixel. Jadi margin tadi, area transparan antara dinding border ini terhadap elemen yang ada di atasnya. Berbeda lagi dengan padding. Padding adalah jarak antara atau area transparan antara dinding border ini terhadap elemen yang ada di dalam. Jadi padding antara border dan ke dalam, margin antara border ini keluar. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita akan lanjut membuat margin left 30 pixel juga. Kita lihat perubahannya. Nah, dia akan membuat jarak dari dinding border ini ke luar, yaitu sebanyak 30 pixel. Saya akan ketikkan langsung seperti padding tadi dengan menggunakan satu baris saja. Margin titik 2, nilainya urutannya adalah top yaitu 10 pixel, right saya buat juga 10 pixel, bottom 10 pixel, right 10 pixel. Jadi top, right. Jadi ini top, right, kemudian bottom, dan terakhir left. Kita lihat artinya semuanya berjarak 10 pixel terhadap elemen luarnya. Nah, kita lihat ini 10 pixel, 10 pixel, bawah 10 pixel, kanan 10 pixel. Baik, sekarang bagaimana jika saya menempatkan sebuah elemen lagi, yaitu heading 3 misalkan. Di sini ya, saya kasih heading 3. Ini tag dengan margin. Saya tutup. Kita lihat dulu tampilannya di browser. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa teksnya berada di tengah? Kita harus lihat dulu tag heading 3 ini, dia otomatis sudah ada di tempat lain yang dikenakan style dengan text align center. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ada heading 3. Kita akan cari di CSS, otomatis akan ada selektor H3 dengan nilai text align center. Kita lihat di sini, text align-nya center, maka otomatis ketika kita buat tag heading 3 lagi, dia akan mengikuti desain dari selektor sebelumnya. Bagaimana jika saya hanya ingin mendesain H3 ini saja? Saya bisa menggunakan properti atau atribut dari kelas atau ID. Jadi saya akan menggunakan kelas, contohnya di sini, tag margin. Jadi otomatis saya akan panggil dulu, tapi kita lihat dulu perubahannya. Otomatis kita harus desain ini terlebih dahulu karena dia masih dibaca sebagai selektor 3 di CSS ini. Otomatis kita harus beri desain lagi. Kita panggil kelas, ingat dengan titik. Tadi namanya adalah tag margin. Tag margin, buka tutup. Saya buat text align-nya left. Baik, saya simpan. Kemudian saya refresh. Nah, dia akan kembali ke kiri. Kita kasih warna dulu.
agar bisa dipahami bentuk dari heading 3-nya. Saya kasih warna merah. Saya refresh, kita lihat. Nah, sekarang bagaimana ceritanya? Saya akan memberikan elemen atau properti margin pada elemen heading 3. Kita lihat di sini sebelumnya dia akan memberi jarak antara top dan bottom sudah ada. Ini dikarenakan tag heading merupakan tag berjenis block. Masih ingat dengan block dan inline? Jadi kalau dia block, dia akan mencaplok dari ujung paling kiri tag parentnya atau dinding browser kalau tidak ada parentnya sampai ujung kanan dinding terakhirnya. Itu ini parentnya adalah div margin CSS. Yang ini ya, dinding yang ini. Nah, sekarang dia karena block, dia akan otomatis membentuk margin tersendiri secara default bagian atas dan bawah, kecuali yang kiri dan kanan. Maka otomatis kita bisa atur lagi dengan menggunakan margin top. Margin topnya karena dia sudah berjarak, saya akan kasih 0 dulu. Maka otomatis dia akan merapat ke atas karena nilainya 0. Nah, kita lihat di sini. Begitu juga dengan margin bottom. Saya kasih 0, kita lihat. Otomatis dia akan merapat dindingnya. Maaf, ada yang salah ini. Titik komanya belum. Saya save lagi. Kemudian saya refresh. Nah, dia akan merapat ke dinding div ini yang di bawahnya. Sekarang bagaimana kalau saya kasih nilai 50 atau 60 pixel? Otomatis dia lebih jauh lagi jaraknya. Nah, kita lihat di sini. Kemudian saya akan beri nilai left. Margin leftnya dia akan memberi jarak area kosong. Nah, area transparan antara dinding terakhir div, heading 3 maksudnya, ke elemen luarnya, yaitu dinding terakhir divnya. Nah, itulah tadi penggunaan margin pada CSS. Silakan Anda coba-coba membuat elemen baru dan merubah-rubah nilainya. Sampai jumpa di video selanjutnya.